Halo, selamat malam pemirsa. Saya Rizka Indah hadir kembali ke hadapan Anda malam hari ini dalam program Talk to iNews. Pemirsa, hari Senin kemarin Badan Pusat Statistik telah merilis terkait dengan jumlah angka kemiskinan yang ada di tahun 2016 untuk seluruh wilayah Indonesia. Secara average untuk wilayah Indonesia memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kalau kita lihat, kita telisik lagi untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta sendiri, untuk angka kemiskinan ini justru mengalami kenaikan. Ketika dikonfirmasi kepada Gubernur DKI Jakarta, beliau membantah bahwa memang ada peningkatan jumlah angka kemiskinan di wilayah DKI Jakarta. Lalu apa yang menyebabkan angka kemiskinan ini secara wilayah di DKI Jakarta mengalami peningkatan, kemudian secara average di Indonesia justru mengalami penurunan? Kita akan coba bahas pada malam hari ini dalam program Talk to iNews dengan narasumber yang sudah hadir di studio Talk to iNews. Namun seperti biasa pemirsa, sebelum kita akan memulai perbincangan kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kami akan hadirkan sejumlah informasi ke hadapan Anda seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan awali informasi ke hadapan Anda terkait dengan impor daging dari Perum Bulog yang memang berencana akan melakukan atau mendatangkan daging sapi ke Indonesia dari negara New Zealand. Alasannya adalah menurut Perum Bulog bahwa memang daging sapi yang dihasilkan dari negara New Zealand ini memiliki kualitas yang sangat baik. Pemerintah akan memperluas suplai impor sapi maupun daging sapi dari berbagai negara. Hal ini dikarenakan guna menstabilkan dan menurunkan harga daging di pasar dalam negeri. Saat ini proses impor daging yang sudah berjalan hanya dari negara Australia. Untuk itu rencananya pada bulan ini Perum Bulog akan mengimpor daging sapi dari New Zealand sebanyak 2.000 ton. Dirut Perum Bulog Jarod Kusmayakti mengatakan dipilihnya negara New Zealand sebagai negara pensuplai daging ke Indonesia karena secara karakteristik perdagangan negara New Zealand memiliki perbedaan dengan negara lain. Jadi New Zealand jalan terus. Memang New Zealand ini punya karakteristik dagang yang agak berbeda. Dia punya pasar yang tradisional, sekaligus mereka selalu melihat kita serius nggak. Nah ini memang proses ini baru jalan. Mungkin 1.000-2.000 ton mulai jalan. Selanjutnya, rencana impor dari negara lain seperti negara Spanyol, Brazil, Argentina pun akan segera dibicarakan. Pasalnya, Indonesia dinilai belum mencapai swasembada daging, untuk itu perlu dilakukan impor guna menutupi kekurangan. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, MNC Media, memberitakan. Ya, pemirsa, usai dilakukan evakuasi, jenazah terduga pimpinan teroris Poso Santoso akhirnya tiba di rumah sakit. Kedua jenazah tersebut nantinya akan diperiksa untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut terkait dengan identitas. Dua jenazah anggota Mujahidin Indonesia Timur yang tewas dalam baku tembak dengan anggota polisi dan TNI di pegunungan desa Tambarana, Poso kemarin tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palu sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kedua jenazah ini dievakuasi dari Poso dengan menggunakan helikopter milik Polda Sulawesi Tengah. Saat ini tim Inafis Polda Sulawesi Tengah dan tim Laboratorium Forensik Mabes Polri masih melakukan identifikasi terhadap kedua jenazah. Berdasarkan ciri-ciri fisik, salah satu jenazah diduga kuat merupakan Santoso alias Abu Wardah dan Muhtar yang juga masuk dalam daftar pencarian orang Mabes Polri. Dari hasil pemeriksaan identifikasi luar, saya selaku kepala operasi menyatakan bahwa hasil kontak tembak kemarin kurang lebih sekitar jam 17.00 sampai dengan jam 18.30, salah satunya adalah DPO yang selama ini kita cari, gembong teroris Santoso. Alhamdulillah. Sebelumnya Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebutkan belum dapat dipastikan identitas kedua jenazah tersebut sebagai Santoso. Tapi sekali lagi saya belum bisa mengkonfirmasi. Teman-teman juga sedang melakukan evakuasi saat ini untuk identifikasi siapa yang bersangkutan. Ya mudah-mudahan yang bersangkutan. Hingga saat ini, aparat gabungan TNI Polri yang bertugas dalam operasi Tinombala terus melakukan pengejaran terhadap anggota kelompok Santoso yang lain. Tim Liputan MNC Media memberitakan.
Ya, pemirsa, sejumlah negara yang kerap dijadikan sebagai tempat untuk penyimpanan dana bagi warga negara Indonesia disinyalir tentu saja akan melakukan penjegalan terhadap keberhasilan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Namun, Presiden Joko Widodo akan menyiapkan instrumen untuk mengantisipasi hal tersebut. Pemerintah terus mematangkan aturan pendukung Undang-Undang Tax Amnesty. Pematangan instrumen ini dilakukan untuk mencegah apabila ada negara yang khawatir WNI akan menarik dana simpanan di negara tersebut. Seperti di Singapura yang tidak menyetujui adanya tax amnesty. Pemerintah Singapura menilai kebijakan tax amnesty ini akan berdampak pada likuiditas di negaranya. Pemerintah dengan sungguh-sungguh menyiapkan instrumen untuk mengantisipasi apabila negara-negara yang di mana uang yang ditempatkan oleh warga negara Indonesia itu katakanlah tidak rela untuk kemudian proses tax amnesty ini berjalan dengan baik. Tentunya akan ada langkah-langkah lanjutan dan Presiden secara sungguh-sungguh memimpin secara langsung proses sosialisasi terhadap tax amnesty. Dan Presiden secara terbuka juga sudah menyampaikan bahwa setelah tax amnesty ada KUP, ada PPH, ada PPN, yang intinya adalah dalam jangka panjang persoalan tax ini menjadi menarik, sistemnya menjadi lebih baik dan transparan, terbuka, sehingga dengan demikian Indonesia tidak lagi menjadi orang katakanlah mendapatkan dana di Indonesia, menaruh di Indonesia. Kita berlanjut ke berita berikutnya, pemirsa, terkait dengan vaksin palsu. Menteri Kesehatan Nila F. Muluk menyatakan bahwa persediaan stok untuk vaksin ulang masih tersedia atau masih cukup aman. Sejauh ini sudah disediakan 2 tempat yang akan melakukan vaksin ulang, yaitu di Rumah Sakit Harapan Bunda dan juga Puskesmas Ciracas, Jakarta Timur. Menteri Kesehatan Nila Muluk menyatakan vaksin palsu tidak berbahaya bagi anak. Ketentuan vaksin palsu pun sudah dibuat dan akan dilakukan secara gratis dan bertahap setelah pendataan dan verifikasi data anak yang terpapar vaksin palsu. Menteri Kesehatan menegaskan stok untuk vaksin ulang aman. Jadi vaksin dari pemerintah itu cukup. Buktinya sekarang dengan kejadian ini kami tetap bisa memberikan imunisasi wajib yang dengan vaksin yang berasal tentu dari PT Bio Farma atau dari program pemerintah. Sementara itu, sebanyak 20 anak dari 35 pendaftar siang tadi melakukan vaksin ulang di Puskesmas Ciracas, Jakarta. Vaksin ulang ini diberikan kepada masyarakat umum, namun dikhususkan kepada pasien yang pernah melakukan vaksin di Bidan Eli dan Rumah Sakit Harapan Bunda. Tidak hanya di Puskesmas Ciracas, vaksin ulang juga dilakukan di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta. Hadir pula Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kusmadi Suharto, yang meninjau langsung kegiatan vaksin ulang oleh tim RSPAD dan Rumah Sakit Polri. Tim gabungan ini juga langsung melakukan pendataan pelapor dan pemeriksaan fisik kepada para balita. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Selanjutnya, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk menuju ke Rumah Sakit Harapan Bunda untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan untuk vaksin ulang yang dilaksanakan pada hari ini. Sudah ada rekan Prima Alverina di sana yang akan melaporkannya untuk Anda. Prima, seperti apa perkembangan terbaru dari Rumah Sakit Harapan Bunda hingga malam ini? Ya, Rizka, ditemui sore tadi di Rumah Sakit Harapan Bunda, pihak dari Dinas Kesehatan yaitu Kepala Seksi Wabah dan juga Kepala Seksi Wabah melakukan memberikan informasi bahwa hari ini tepatnya di 2 lokasi yang berbeda, yaitu di Rumah Sakit Harapan Bunda dan juga di Puskesmas Kecamatan Ciracas tercatat ada 166 warga yang melakukan konsultasi, dan dari jumlah 166 tersebut tercatat ada 69 diantaranya yang melakukan revaksinisasi. 69 orang ini dinyatakan memerlukan revaksinisasi berdasarkan data yang sudah terverifikasi. Sedangkan untuk jenis vaksin yang diberikan yaitu sesuai dengan yang diwajibkan oleh pemerintah, yaitu adalah pentavenol dan juga ada polio tetes. Selain itu, untuk anak-anak yang lebih besar mendapatkan jenis vaksin yang berbeda, yaitu TD ataupun tetanus difteri.
Dan selain itu Indah, dari pihak Dinas Kesehatan juga memberikan informasi kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang memerlukan konsultasi kesehatan, pihak Dinas Kesehatan memberikan layanan konsultasi di seluruh puskesmas daerah dan juga rumah sakit umum daerah, serta juga di rumah sakit TNI dan Polri, serta rumah sakit tingkat kecamatan. Demikian Indah. Selain itu juga informasi lainnya bahwa pada hari ini merupakan hari terakhir dilakukannya revaksinisasi di Rumah Sakit Harapan Bunda, di mana besok hari sudah tidak ada lagi kegiatan revaksinisasi di Rumah Sakit Harapan Bunda. Demikian Indah. Revaksinisasi di Rumah Sakit Harapan Bunda. Demikian Indah. Ya baik, Prima Alverina pemirsa melaporkan langsung dari Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur. Terima kasih Prima, selamat bertugas kembali. Dan selanjutnya pemirsa, kami akan hadirkan ke hadapan Anda perbincangan topik kita pada malam hari ini terkait dengan lonjakan kemiskinan yang ada di ibu kota. Seberapa besar sebenarnya lonjakan itu terjadi di tahun 2016 ini? Kita akan bahas lebih lanjut dengan para narasumber yang sudah hadir. Sesaat lagi, tetaplah di Talk to iNews.